Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khairan wa laysa fi rajulin illa lil mu'min idza sabatu sarra'u sakara fakana khairul lah wa idza sabatu dharra'u sabara fakana khairul lah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usini wa iyyakum bitaqwallah. Mari pada kesempatan yang mulia ini, pada Jumat yang mulia ini, kita bersyukur atas banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman inilah yang nanti akan menjadi pembeda di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi pembeda antara manusia satu dengan yang lain. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan manusia mulia dan manusia hina. Itu terletak pada keimanan manusia, bukan pada harta benda manusia, bukan pada kedudukan di dunia manusia, bukan karena terkenalnya di dunia manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat membedakan manusia mulia dan manusia hina, terletak pada keimanan manusia tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para solihin, dan semoga sholawat itu akan kembali kepada kita semuanya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebebasan. Isma syi'ta fa innahu mayyitun, silahkan kamu mau hidup sesukamu, sesuka hatimu, ingatlah kalian pasti mati. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia, kepada kita semuanya, untuk melakukan apa saja. Tapi ingat, kita akan mati. Ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan terbatas, kebebasan terbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada manusia kemudian sebebas-bebasnya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan terbatas? Kita boleh melakukan apa saja, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat dan ketentuan amaliyah kita? Pertama, amal kita, sekali lagi amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT semata, bukan untuk yang lain. Apakah ada amalan manusia untuk selain Allah? Banyak. Banyak para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Banyak orang yang pengen menduduki satu jabatan tertentu, lari ke hutan, lari ke kuburan, lari ke orang-orang yang melakukan perdukunan, bersekongkol dengan jin, setan untuk meraih satu jabatan. Begitu juga untuk meraih kekayaan dunia ini. Banyak manusia yang kemudian beramal, berbuat bukan untuk Allah, tapi semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Maka bagi kita semua orang beriman, amal pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa demikian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang kita semua manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peribadatan apapun, persembahan apapun lillahi ta'ala. Jangan sampai kemudian niat-niat perbuatan kita ini tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, agar aktivitas kita di dunia ini bebas terbatas, maka aktivitas yang diniatkan bukan untuk Allah tertolak. Barang siapa yang beramal bukan untukku, tertolak. Yang kedua para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal itu yang kedua adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengada-ada, bukan membuat sesuatu yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita melalui perbuatan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu syarat yang ketiga, perbuatan kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kegiatan perbuatan kita di dunia ini mencakup 3 unsur itu, fa insyaallah perbuatan kita disebut sebagai perbuatan ibadah. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanggungjawabkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekarang manusia melakukan aktivitas perbuatan, mohon maaf, hanya untuk pamer, riya, ujub, merasa diri, bangga diri, pamer, punya kegiatan ini itu dan sebagainya. Bahkan konon sholat saja disyuting supaya dilihat oleh orang lain, sedekah disyuting untuk supaya dikenal oleh orang lain dalam rangka, bukan dalam rangka syiar kebaikan, tapi dalam rangka sombong, dalam rangka riya, ujub,
Ini yang kemudian bisa membakar amal-amal kebaikan kita. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang yang beriman, karena seluruh apa yang kita miliki ini adalah hakikatnya bukan milik kita, maka sangat pantas ketika semua perbuatan kita kembalikan kepada Allah, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 menyatakan bahwa kita semua ini, manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'im minal khauf wal ju', dengan sedikit rasa takut. Bapak Ibu, Bapak, saudara sekalian rahimakumullah, kita ini sehari-hari ini diliputi rasa takut. Bukan takut bepergian Pak, takut masa depan anak kita bagaimana, menyekolahkan, takut pendidikan kita nanti anak saya bisa pinter apa enggak, ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Dan ini memang dirasakan oleh kita semuanya, di mana sedikit ketakutan ini terus menjadi ujian bagi kita semuanya. Bagaimana enggak takut Bapak, bahwa kehidupan kita ini sekarang, mohon maaf, beberapa waktu lalu ada pembulian di sekolah sampai anak meninggal dunia, ada tawuran pelajar yang sampai kemudian meninggal dunia. Bahkan mohon maaf, di satu daerah ada orang minum minuman keras kemudian mengganggu masyarakat dan bahkan terjadi tawuran dan akhirnya meninggal dunia, seakan-akan nyawa ini tidak ada harganya. Para hadirin yang muliakan Allah SWT, bagi kita yang punya anak remaja, betapa takutnya perkembangan anak remaja kita. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Tapi ketika kita sadar bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala, anak kita, istri kita, harta kita, jabatan kita di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujian apapun akan kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian harta nyawa, ujian harta benda, semua ujian yang Allah berikan ini, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ada satu kunci dalam menghadapi kehidupan dunia ini, menghadapi ujian dunia ini adalah sabar. Dilulu oleh Allah SWT, dilem oleh Allah SWT, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Maka orang-orang yang sabar dalam menghadapi dunia ini pasti akan digembirakan oleh Allah SWT. Di dalam satu hadis Nabi pun mengatakan dengan istilah ajaban li amril mukmin, ajib, bagus, menakjubkan orang-orang yang beriman. Di dalam akhir hadis dikatakan, ketika ditimpa kesusahan,
idza sobatu dharra'u sobaro. Barang siapa yang ditimpa kesusahan kemudian dia sabar, dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai orang-orang yang menakjubkan. Para hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu dikatakan oleh Allah SWT, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa kesusahan, musibah baik besar maupun kecil, orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah rahimakumullah, apa itu musibah? Apa itu musibah? Musibah adalah perkara yang menimpa pada kita yang menurut hawa nafsu kita tidak suka. Menurut hawa nafsu kita tidak suka. Siapa yang suka anaknya celaka? Siapa yang suka perniagaannya bangkrut? Tidak ada yang suka. Siapa yang suka perjalanannya terganggu? Tidak ada yang suka. Sesuatu yang menimpa kita baik besar maupun kecil yang membuat kita tidak ridho, tidak nyaman sebagai manusia. Tetapi kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini kalimat irtija, kalimat yang mengembalikan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah apapun kembali kepada Allah. Jangan ke dukun, jangan ke orang-orang pinter katanya yang justru menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau lisan kita sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kembali kepada syariah Allah SWT. Mungkin kita berniaga bangkrut, mungkin di situ ada unsur ribanya. Mungkin kita bermuamalah bangkrut, mungkin ada kalimat-kalimat kita yang berbohong. Maka kita sadari betul, semua yang menimpa pada kita ini, kita sadar ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua perkara dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika ini menjadi kalimat rujukan, maka seluruh perbuatan kita ketika menghadapi masalah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada syariah Allah. Ada muamalah yang kurang tepat, benahi. Ada kalimat yang kurang benar, betulkan. Ketika kita berbohong, hindari bohong, hindari manipulasi, kata-kata yang tidak baik, karena itu boleh jadi kebangkrutan kita itu ya karena kalimat-kalimat itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebenarnya kalimat yang tidak saja muncul begitu saja. Ini harus melalui proses kesadaran. Jadi kita seringkali, mohon maaf, hal yang kecil saja, hal yang kecil, ketika kita tersandung batu, apakah kita sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita misuh-misuh, atau kita berkata buruk? Yang sering kita jumpai, kita, mohon maaf, sering kita jumpai kalimat-kalimat yang harus diganti dengan kalimatul ahsan, kalimat-kalimat yang baik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi seringkali kita tidak menggunakan itu, apalagi dalam perniagaan yang kadang-kadang masalah kita lebih besar lagi. Oleh karena itu, kalimat ini
yang nanti akan menjadi pembeda kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mendapatkan musibah, cobaan, ujian yang membuat hati kita tidak suka. Apakah apa yang kita suka itu jelek bagi kita? Apakah yang tidak kita suka itu jelek bagi kita? Yang kita suka itu baik bagi kita? Belum tentu para hadirin dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dilanjutkan, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang demikian itu akan mendapatkan maaf, pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita ini diilhami keimanan sehingga ujian, cobaan, musibah yang hadir pada kita bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tukrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jamaah rahimakumullah, apakah yang menimpa kita, apakah musibah yang hadir pada kita itu jelek bagi kita? Belum tentu. Apakah yang kita inginkan itu baik bagi kita? Belum tentu. Karena hakikat yang tahu baik dan buruk pada diri manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika kita mendapatkan satu perkara yang membuat kita tidak suka, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berperang. Yang sesuatu itu tidak kamu sukai, yang perang itu tidak kamu sukai. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak sukai itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kamu sukai itu tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian manusia tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, maka oleh karena itu yang tahu baik buruknya diri kita sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini adalah husnudon kepada Allah SWT, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah menetapkan kita demikian dan demikian, itu terbaik bagi kita. Kenapa? Karena yang tahu baik buruk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi, yang tahu baik dan buruk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi cobaan ujian dengan berbagai macam cobaan ujian, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tadi saya sampaikan, kembali bahwa sadar betul apa yang menjadi kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki sifat qanaah. Qanaah artinya menerima seluruh apa yang menjadi keputusan Allah kepada diri kita. Seringkali hati kita gundah gulana, cemas, memikirkan bagaimana nanti. Sedangkan apa yang di depan mata kita seringkali kita lupakan. Nikmat yang ada dalam tubuh kita lupakan. Nikmat yang ada di depan mata kita lupakan. Maka untuk menjadi orang-orang yang bersabar, yang ketiga adalah qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan lapang dada. Yang keempat, yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yaitu memiliki sifat pemaaf, memaafkan. Seringkali kita tidak memaafkan diri kita ketika kita punya kesalahan. Kita terus larut dalam kesedihan sehingga lupa bahwa hari esok kita harus berbuat baik. Ketika orang berbuat jelek kepada kita, kita lupa memaafkan sehingga kita ada dendam terus. Nah, ini akan membuat hati kita tidak tenang, hati kita tidak sabar. Oleh karena itu, para hadirin oleh Allah SWT, semoga Allah SWT berikan keempat ciri-ciri orang sabar tersebut dan menjadikan diri kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang sabar dan akan mendapatkan pahala, kabar gembira di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.